wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwan, peserta daurah manajemen masjid yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Insyaallah 2 hari sampai besok Allah memperkenankan kita untuk dapat mengikuti daurah manajemen masjid yang diadakan oleh FKAM, DDI Jawa Tengah dan Muslim United pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai acara ini dan Allah menjadikan acara ini sebagai wasilah kita mendapatkan kefahaman, mendapatkan ilmu dan mendapatkan pengalaman dari para guru, para mentor, para asatidzah yang hadir pada kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta untuk memberikan satu materi karakteristik dai. Ketika kita berbicara tentang dakwah dan para punggawanya, maka kita harus kembalikan bahwa asas kita dalam beramal atau dasar pemikiran kita dalam beramal iqamatuddin adalah semata-mata untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba-hamba yang beriman, semua asas kerjanya harus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dalam dakwah pun sama. Dalam dakwah itu, ya, kita juga harus mengembalikan bahwa dasar bekerja kita, asas pemikiran kita adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat sirah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun beliau hidup, beliau tidak bicara dakwah, ya, beliau tidak bicara dakwah, beliau hanya diam saja, ya. Baru setelah beliau diperintah menjadi seorang rasul, turun tugas risalah, turun surah Al-Alaq, terus turun surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir, bangkit dan berilah peringatan. Sudah ada perintah, ya. Baru setelah itu beliau bergerak, gitu ya. Sampai kapan? Sampai beliau wafat, ya. Sampai beliau wafat. Artinya apa? Hadirin dimuliakan Allah, ketika kita berbicara soal dakwah, soal aktivis dakwah, aktivis masjid dan lain sebagainya, yang harus menjadi dasar bekerja dan beramal kita adalah ini semata-mata kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada perintah Allah. Ki Haji Munawir Khalil dalam kitabnya kelengkapan tarikh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan ada kisah yang menarik, sepenggal kisah yang menarik, yaitu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesempatan dengan para sahabat untuk menebarkan dakwah seluas-luasnya, ya. Karena ada genjatan senjata selama 10 tahun dimanfaatkan sama Rasulullah untuk apa? Melebarkan sayap dakwah ya, ya, seluas-luasnya, ya. Sampai akhirnya apa? Rasul kita SAW ngirim surat ke raja-raja Persia, ke raja-raja Romawi, raja-raja kepala-kepala suku, kepala-kepala pimpinan-pimpinan wilayah yang ada di sekitar Jazirah Arab, ya. Sampai akhirnya kata beliau, Kiai Haji Munawir Khalil dalam kitab ini, beliau mengatakan sampai surat itu diterima oleh Raja Persia. Nama Raja Persia ketika itu namanya Raja Abrawis.
Ya, Raja Abrawis yang dongkol dengan perkembangan dakwah Islam ketika itu, ya, karena sudah punya hubungan dengan gubernurnya yang ada di Yaman. Gubernurnya namanya Badzan bin Sasan dari suku Sasania. Ya, akhirnya diutuslah, kamu utus itu utusanmu kepada Muhammad. Ya, tangkap Muhammad, bawa ke Persia. Ya, biar nggak macam-macam ini orang Arab ini. Sampai akhirnya diutuslah Badzan ini ngutus satu utusan ke Madinah. Sampai akhirnya beberapa orang utusannya ini mencari yang namanya Muhammad mana. Akhirnya ketemu sama Nabi Muhammad. Terus utusan ini berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya raja kami, ya, memerintahkan kami untuk menangkap dirimu dan membawa dirimu kepada Raja Persia. Ketika itu Nabi Muhammad SAW nanggapinya santai saja. Nabi SAW yang ketika itu nanggapi orang-orang Persia yang baru datang ini, ya, orang Yaman yang tunduk di bawah kerajaan Persia ini, justru malah tanya kepada para utusan ini, loh kalian ini kok kumisnya kok panjang-panjang? Ya. Yang nyuruh siapa itu? Kumis panjang-panjang. Kata Rasulullah. Jadi utusannya ini serius, tapi Rasulullah malah nggak serius, gitu ya. Panjang-panjang yang nyuruh siapa ini? Ya. Kata para utusan ini yang nyuruh, yang merintah raja kami, Tuhan kami. Karena dulu orang-orang Persia itu menganggap rajanya itu seperti Tuhan. Ya, Abrawis tadi. Ya, kami diminta untuk memanjangkan kumis. Lalu Rasul kita SAW mengatakan kalau kami memanjangkan jenggot karena Tuhan kami yang nyuruh. Ya, lalu oleh Rasulullah, ya, pembicaraan ringan itu dipotong dan mengatakan kalian istirahat dulu saja. Kalau mau bicara lebih serius tunggu besok pagi. Akhirnya istirahat ini para utusan ini disambut, ya, diterima dengan baik. Paginya dipanggil sama Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah kepada para utusan ini? Rasulullah berkata kepada para utusan ini, wahai para utusan Raja Persia, sesungguhnya aku melakukan gerakan dakwah ini, menyebarkan Islam ini bukan karena kemauanku, kata Rasulullah. Kalau ini adalah kemauanku dan para raja tidak setuju, maka akan aku hentikan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini semua gerakan dakwah ini, ya, menyebarkan agama Islam ini adalah maunya Allah. Karena ini adalah maunya Allah Tuhanku, maka aku tidak bisa hentikan. Dan perlu kalian ketahui, kata Rasulullah, sesungguhnya baru saja Tuhanku membunuh Tuhanmu. Sesungguhnya baru saja Tuhanku membunuh Tuhanmu. Nah, para utusan Persia ini catat, ya, dicatat semua. Oh, berarti kamu tidak mau menghentikan usaha dakwah ini, ya? Nggak mau, karena bukan kemauanku, kemauan Tuhanku. Aku tidak bisa hentikan. Ya. Kamu bilang Tuhanmu bunuh Tuhanku, ya? Aku catat nih. Akhirnya sudah dicatat semua, pulang ini utusan ini. Pulang kemana? Ke Yaman. Sampai di Yaman diceritakan kepada gubernur Badzan ini tadi. Ceritakan, Muhammad tidak mau, bilang begini. Dan kata Muhammad, ya, Tuhannya telah membunuh Tuhan kita. Kaget gubernur Badzan karena ternyata dalam perjalanan 1,5 bulan itu dari Madinah kembali ke Yaman itu, ya, ternyata gubernur Yaman mendapatkan kabar bahwa Abrawis tadi sudah dibunuh, ya, dibunuh oleh anaknya sendiri, ya, dibunuh oleh anaknya sendiri. Berarti betul omongannya Muhammad ini, Tuhannya telah membunuh Tuhan kita. Wah, berarti gawat ini Muhammad ini, ya, jangan macam-macam ini sama Muhammad ini, omongannya bener ini, ya. Sampai akhirnya gara-gara kebenaran itu, ya, akhirnya utusan tadi dan gubernur Badzan tadi masuk Islam. Ya. Apa pelajaran yang penting yang disebutkan para ulama ketika menyebutkan riwayat ini? Di antara pelajaran yang paling penting adalah, ya, kalimat bahwa Nabi SAW itu mengatakan dakwah ini bukan karena mau kita, dakwah ini maunya Allah. Semata-mata kita hanya tunduk dan taat kepada perintah Allah. Maka penting untuk kita renungkan, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, dakwah kita selama ini karena Allah atau bukan? Karena perintah Allah atau karena apa? Ya. Karena dakwah ini bukan reaksi atas keadaan-keadaan, bukan. Dakwah ini memang kita lakukan, kita tempuh semata-mata karena kita taat kepada apa? Kepada perintah Allah.
Kalau dakwah ini hanya reaksi-reaksi dari keadaan-keadaan yang semakin runyam dan semakin sulit ini, maka sesungguhnya zaman jahiliyah itu sudah ada ratusan tahun sebelum Rasulullah SAW hidup. Tapi ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah balik, Rasulullah sudah menjadi pemuda yang dipercaya oleh orang Quraisy, Rasul kita SAW diam saja. Sampai kapan? Sampai usia beliau 40 tahun kan. Karena beliau tegas mengatakan, ya, bahwa ini adalah perintah Allah. Kalau ini adalah perintah Allah, maka tidak bisa saya hentikan. Ya. Kalau ini adalah mau saya bisa hentikan. Kalau raja-raja tidak setuju, kata Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah, ini hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa mari kita jadikan dasar dakwah ini karena taat kepada Allah. Kenapa harus karena taat kepada Allah? Karena dakwah itu baru ada kekuatannya setelah kita menjadikan bahwa dasar gerakan dakwah ini adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 3 pilihan, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, para ikhwah yang dimuliakan Allah. Kalau kita disuruh milih, diizinkan, yang kedua dibiarkan, yang ketiga disuruh, milih yang mana, Pak? Ya, kita punya bos kita ngasih satu kebijakan kepada kita. Kita punya atasan, antum kan di organisasi masing-masing, ya, punya ketua, punya kepala departemen. Terus kepala departemen kita ngasih kita pilihan, ya, pilih, kita ini pilih diizinkan, dibiarkan, atau diperintah. Yang paling enak yang mana? Diizinkan, dibiarkan, apa diperintah? Siapa di sini nih? Ustaz, antum Ustaz. Antum belakang sendiri. Pilih mana? Pilih diperintah. Diizinkan. Yang paling enak lah. Masa paling yang enggak paling enak? Paling enak yang mana? Diizinkan. Masian apa masian? Dibiarkan. Wah, ini nih, hati-hati. Ya. Bahaya nih kalau sudah minta dibiarkan aja. Kalau pilihannya 3 itu, ikhwan, yang paling enak itu yang paling enak itu diperintah. Kenapa? Karena kalau diizinkan tok. Kalau dibiarkan nggak dipikir sama bosnya. Tapi kalau diperintah itu dipikir sampai selesai. Misalnya kita disuruh, yuk kamu berangkat ke Jogja ikut daurah manajemen masjid. Diperintah kan, otomatis transportnya, ya kan, mikirnya di sini, makannya dipikir sama bosnya. Ya. Lah sama dengan dakwah. Dakwah ini perintah Allah. Ketika kita taat sama perintah Allah, ada kekuatan dalam dakwah itu. Siapa yang beri kekuatan? Allah. Ya, kalau dibiarkan tok, untungnya ini bukan syariat yang dibiarkan tok, mau enggak. Tapi ini apa? Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, setan ini ingin senantiasa menipu kita. Ya. Ya, kita dakwah bukan karena perintah Allah. Kita dakwah karena gengsi. Kita dakwah karena ingin gede ke organisasi kita masing-masing. Kita dakwah karena haus popularitas. Kita dakwah karena malu. Wah, yang lainnya dakwah, masa saya nggak dakwah? Yang lagi trending dakwah nih, ya. Tapi masih mending punya malu, gitu ya, daripada nggak punya malu, gitu ya. Tapi nggak tepat, meletakkan malunya tidak tepat, ya. Makanya dimuliakan Allah, perlu diluruskan bahwa dakwah ini karena perintah Allah. Mari kita kembalikan dakwah ini pada asasnya, ya. Karena perintah Allah, bukan karena yang lain, ya. Sebagaimana sholat itu perintah Allah, zakat itu perintah Allah, ya. Dakwah ini juga perintah Allah. Baru dakwah itu akan ada kekuatannya, hadir. Ya. Makanya jangan sampai ada dorongan-dorongan lain selain perintah Allah, ya. Saya ini sebenarnya malas kalau mau berangkat ngurus-ngurus bikin manajemen masjid, tapi karena ini perintah Allah saya berangkat, gitu, ya.
saya ini sebenarnya malas harus datang ke tempat bencana, harus recovery di situ setelah kita bantu, kita didik para korbannya mengenal Allah. Tapi karena ini adalah perintah Allah, saya berangkat. Lah kalau sudah tujuannya adalah perintah Allah, baru dakwah ini rehnya ada. Ya, kekuatannya akan muncul, ya. Lah makanya hadirin dimuliakan Allah, ya. Kalau kita mikir dakwah ini kok kayak semut merangkak ya, pelan-pelan. Sedangkan kebatilan itu luar biasa. Kebatilan itu seperti pesawat jet. Ya. Kita ini semut yang hanya merangkak-rangkak, tidak nyampe-nyampe. Ini kita ini kalau dibandingkan sama kebatilan, kejahatan, kemaksiatan itu sudah kalah hadirin. Ya. Kita ini kan dakwah baru mulai pakai kamera, baru pakai ini, telat ya. Kalau dibandingkan maksiat yang sudah diumbar dengan luar biasa. Kalau antum lihat konser-konser musik itu kan kameranya nggak hanya satu kan, dari sebagai arah ada live ya. Kita ini kok pelan-pelan. Nah ini ada yang menarik, diskusi antara Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, ini syekhnya ulama India ya. Ditanya sama muridnya, wahai syekh, sesungguhnya wahai imam, kita ini dakwahnya kok kayak, kita ini dakwah kok kayak semut yang merangkak, sedangkan kebatilan itu seperti pesawat jet. Kapan kita bisa menang? Ya, kapan kita bisa memenangkan dakwah ini? Kalau caranya begini. Apa kata Syekh Yusuf Al-Kandahlawi ketika itu? Beliau menjawab, dakwah ini bukan mau balapan sama pesawat jet. Dakwah ini mau kita taat sama perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita taat mengikuti perintah Allah, ya, maka kita akan dibela oleh Allah. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kok pesawat jet? Kok pesawat terbang yang lebih cepat dari pesawat terbang akan bisa kita kalahkan kalau kita ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, syarat dari dakwah ini kita harus kembalikan kepada asasnya, yaitu dakwah karena taat sama perintah Allah, sehingga kita nanti ditolong sama Allah, dibela sama Allah ya. Makanya ketika sudah asasnya itu taat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin yang dimuliakan Allah ya. Kalau asasnya itu sudah mikirkan untuk membangun akhirat kita mau diletakkan di mana saja itu ikhlas. Jadi mau ditaruh di depan ikhlas, ditaruh di belakang ikhlas, kerjanya di kantor ikhlas, di lapangan, di tempat-tempat bencana ikhlas ya. Di depan komputer ikhlas, di lokasi yang sangat sulit untuk makan dan minum juga ikhlas. Kenapa? Karena ada pertolongan Allah yang menguatkan langkah dakwah kita ya. Karena tujuannya Pak, yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ketika sudah asasnya adalah perintah Allah, kita tidak ngelukru di tengah jalan. Kadang-kala aktivis dakwah atau aktivis masjid itu kalau melihat ngadakan acara, yang datang kok cuman 20, lemes langsung ya. Kalau orang asas berpikirnya sudah benar ya, dakwah ini karena perintah Allah, mau yang datang 20, mau yang datang 100, mau yang datang 500, hujan deras nggak ada yang datang, sama saja bagi dia. Makanya Rasul kita SAW sampai mengatakan apa? In kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Orang itu kalau sudah ikhlas berjuang di jalan Allah semata-mata untuk taat sama perintah Allah, diletakkan di perbatasan untuk berjaga-jaga dia ikhlas, diletakkan di dapur untuk menyiapkan air minum dia ikhlas ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ketika seorang sudah mentalnya itu yang penting Allah ridho, yang penting saya taat sama perintah Allah sehingga saya dapat keridhaan Allah, sudah ya, sudah selesai urusannya ya. Allah akan kuatkan langkahnya ya. Apapun dia ditaruh dimanapun dia akan kuat, karena dakwah itu baru ada kekuatannya ketika dakwah asasnya kita letakkan pada tempat yang benar. Hadirin dimuliakan Allah
Jadi ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa karakter seorang dai itu adalah seorang yang ikhlas, seorang yang meletakkan dakwah ini memang betul pada tempat, betul-betul pada tempatnya. Ya. Yang kedua, ini sering saya ingatkan, ya, kalau teman-teman FKM, insya Allah sudah bosan ini sama ini. Cuman saya perlu ingatkan lagi, karena ini penting, ini asas-asas dasar ya. Ya. Yang kedua, kita harus paham dan kita harus tahu bahwa dakwah ini tidak bisa lepas dari ulama. Dakwah ini tidak bisa lepas dari ulama. Ya. Artinya apa? Artinya semua usaha dakwah kita ini harus dalam bimbingan ulama. Ya, harus dalam bimbingan ulama. Karena kalau dakwah ini tanpa ada bimbingan ulama, dakwah ini justru akan jadi fitnah. Ya. Dakwah ini justru akan jadi fitnah. Karena pengusung kebatilan itu nggak suka sama gerakan kita. Kalau tanpa ada bimbingan dan pertimbangan dari para ulama, ya justru akan jadi fitnah. Makanya seorang dai, seorang aktivis dakwah, seorang juru dakwah, ya, dia harus dekat sama ulama, dia harus ikram sama ulama, dia harus tahu cara memuliakan ulama, ya. Maka aktivis dakwah itu ya salah satu agendanya selain dakwah, dia datang ke rumah-rumah ulama, minta nasihat, minta bimbingan, ya, kasih hadiah. Ya. Kalau dulu, ya ini kebiasaannya ulama dulu ya. Ulama dulu itu punya kebiasaan tidak mau pindah kota sebelum ilmu yang ada di kotanya dia habiskan. Ya. Ya, kita sudah belum itu. Ya. Jangan-jangan ulama yang ada di, misalnya antum dari Solo, belum kita habiskan tuh ilmunya, kita sudah pindah. Ya, yang di Jogja, ya. Ulama dulu begitu. Ya. Imam Al-Ghazali itu habis dulu di kampungnya, ya di Tus kan beliau, ya di daerah Persia itu. Habis dulu baru pindah ke kota yang lain, baru pindah ke Naisabur, baru pindah nanti ke ke Al-Quds, ya kan. Nah, kita ini penting juga melihat siapa nih ulama yang ada di sekitar kita. Kadang-kala kita ini sebagai dai hanya mau mengambil ulama-ulama atau guru-guru yang dikenal oleh banyak orang saja. Padahal ulama itu kan banyak, dan ulama itu dua kan, ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Lah tugas kita itu mulazimul ulama, mulazimul ilmi wal ulama. Ya, mendekati mereka, minta nasihat sama mereka, ikram sama mereka, beri hadiah. Oh, tidak ada uang gimana Ustaz? Tidak bisa beli untuk hadiah. Hadiahkan Al-Fatihah, hadiahkan bacaan Al-Quran kita untuk mereka. Ya. Lebih dari 100 dalil di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya, yang menunjukkan bahwa bolehnya kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita hormati. Ya. Jadi menghadiahkan amal itu boleh. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah. Ya, kalau kita ini cinta sama Allah, berarti kan kita harus cinta sama Rasulullah. Kalau kita ini mengaku cinta sama Rasulullah, berarti kita harus cinta sama sahabat kan. Kalau kita ini benar cinta kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kita harus cinta sama ulama. Ya. Nah, itu resep mengapa dakwahnya para sahabat itu bisa maju berkembang, karena cintanya sama Allah dan Rasulnya itu tidak pernah pudar. Resep mengapa para ulama itu dakwahnya bisa maju dan berkembang, karena cintanya kepada Allah, Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah berkurang. Nah, kita ini orang-orang yang ada di bawah mereka. Maka yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, jangan pernah berbicara buruk kepada ulama, jangan pernah mengkritisi ulama, jangan pernah kita ini mencibir para ulama. Syariat kita ini sudah tuntas, yang belum tuntas itu dakwah kita. Ya. Makanya Ibnu Asakir mengatakan apa? Inna luhumal ulama masmumatun. Sungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Ya. Kenapa dagingnya para ulama itu beracun? Ya.
Karena orang yang membicarakan ulama itu mesti akhir hidupnya tidak baik. Ya. Lah gimana kita aktivis dakwah? Ya, kerjaannya kita nyinyir sama ulama. Ya, tidak boleh. Ya. Saya bacakan redaksinya ya, Ibnu Asakir itu masya Allah ulama yang hidup ya dan melahirkan para mujahid. Ya. Saya bacakan redaksinya perkataan Ibnu Asakir ini. I'lam ya akhi, kata beliau, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah senantiasa meridhoi langkah kami dan langkah kalian, wa ja'alana mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu taat dan takut sama Allah. Jadi ulama itu sebelum berpesan biasanya mendoakan dulu. Ini adahnya para ulama ya. Inna luhumal ulama'i masmumatun, ketahuilah bahwa dagingnya ulama itu beracun. Dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 12 Allah katakan apa? Ya. Janganlah kamu memakan daging saudaramu sendiri. Tidak boleh ghibah kan, nggak boleh bicarakan saudara kita karena seperti makan dagingnya. Lah kalau kita bicarakan ulama, mencibir ulama, itu makan daging mereka, padahal daging mereka itu beracun. Itu maksudnya Ibnu Asakir. Ya lanjutkan ya, ini ada lanjutannya panjang ya. Hanya kita sering dengarnya daging ulama beracun gitu saja. Padahal ada lanjutannya. Wa adatullah fi hadki astari muntaqasihim ma'lumah. Ini yang bahaya ini. Dan adatullah, dan kebiasaannya Allah itu punya kebiasaan, dan itu terjadi di zaman kami, kata Ibnu Asakir. Apa kebiasaannya Allah? Allah senantiasa membongkar aib-aib orang yang suka menyakiti dan merendahkan ulama ya. Dan itu sudah maklum di tengah-tengah kami, kata beliau. Fa inna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi, kata beliau. Dan barang siapa orang yang dengan bebasnya memainkan lisannya untuk membicarakan ulama, kata beliau, ibtalahullahu ta'ala qabla mautihi bimautil qalbi, Allah akan menghukum dia sebelum kematiannya dengan mematikan hatinya. Su'ul khatimah hadir. Ancamannya itu su'ul khatimah ya. Makanya sekali lagi dalam usaha dakwah ini, kalau dakwah kita mau berhasil, tidak boleh lepas dari ulama. Yang kedua, kita harus memuliakan ulama. Kalau sudah bicara soal ulama, berarti kita juga harus bicara soal ilmu. Maka seorang da'i, seorang juru dakwah, aktivis dakwah, tidak boleh lepas dari ilmu. Dia harus seorang yang pembelajar. Dia harus seorang yang haus terhadap ilmu ya. Tidak boleh lepas jauh-jauh dari ilmu ya. Maka penyakitnya aktivis dakwah itu kalau ngadakan acara semangat, tapi kalau sudah ngaji, masya Allah ya, sing teko limo ya, nggak semangat, lemes ya. Apalagi kalau taklimnya taklim rutin gitu ya. Oh, kalau takblik akbar, masya Allah ring 1 itu paling depan gitu ya, karena rame ya. Tapi kalau kajian-kajian rutin, kenapa lemes begitu kan ya. Maka jangan sampai kita berusaha mengisi gelas orang lain, gelas kita sendiri kosong gitu ya. Makanya kan sahabat Ali radhiyallahu an, dan perkataan ini disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim li Zarnuji rahimahullah. Saya pernah lihat liputan kajian kitab ini di MU, karena pernah dibahas ya di MU ya, sampai selesai oleh Ustadz Setio itu ya. Ali radhiyallahu anhu itu berkata begini, fasadun kabirun ya, fasadun kabirun alimun mutahaddik, sungguh kerusakan yang besar bagi agama ini seorang yang alim, ulama, tapi nyeleneh, ilmunya nggak digunakan untuk kemaslahatan umat. Alim tapi perusak, itu kerusakan besar. Kalau ada ulama tapi gunakan ilmunya pada hal-hal yang tidak baik ya.
wa akbaru minhu jahilun mutanassik, kata beliau. Dan yang lebih merusak lagi adalah orang soleh yang bodoh. Siapa orang soleh yang bodoh ini? Ya, orang yang kelihatannya masya Allah tampilannya Islami, ya, ikut acara-acara dakwah, berjenggot, pakai sorban, ya, luar biasa. Ya, jadi brandingnya itu di profilnya itu pokoknya aktivis pokoknya. Tapi bodoh. Bodoh itu dia tidak tahu agama. Dia tidak berusaha untuk memperbarui ilmunya. Itu merusak agama betul hadir. Kenapa merusak agama? Karena bagi orang-orang awam melihat orang ini sudah panutan ini. Ternyata melenceng dari syariat. Akhirnya orang awam jadikan dia parameternya. Dia aja melakukan kok, ya sudah kita lakukan. Merusak agama enggak? Merusak agama hadirin. Ini dimuliakan Allah. Makanya berkahnya ilmu seseorang itu adalah ketika dia tambah ilmu, tambah dirinya merasa bodoh. Harusnya dalam dakwah juga demikian. Semakin kita ini semangat berdakwah, berkumpul dengan para asatidzah, para ulama, harusnya semakin kita ini merasa kurang ilmunya, sehingga kita harus dekat dengan ilmu. Ini yang kedua yang ingin saya sampaikan, ya, bahwa seorang dai itu harus punya karakter pembelajar, harus punya karakter khidmat kepada ulama. Ya. Yang ketiga, kita harus pula tahu bahwa jalan dakwah ini panjang, adik. Ya, perlu kesabaran yang lebih. Ya, perlu kesabaran yang besar. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan satu profil aktivis dakwah, kan? Seorang aktivis dakwah yang dia punya objek dakwah atau punya mat'u yang sulit betul diatur. Ya, nama aktivis ini siapa? Musa alaihi salam. Itulah jawaban mengapa Nabi Musa namanya 136 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Nabi kita SAW hanya disebut 4 kali dalam Al-Quran. Kata Muhammad itu dalam Al-Quran cuma 4 kali, Pak. Tapi Musa itu disebut Allah 136 kali. Ya. Tujuannya apa itu? Allah kok lebih banyak mengulang kisah Musa Fir'aun daripada menyebut Nabi kita Muhammad SAW. Tujuannya agar Nabi kita Muhammad SAW menjadikan Musa itu sebagai role modelnya, bahwa ujianmu wahai Musa ini, wahai Muhammad ini belum seberapa jika dibandingkan hambaku bernama Musa. Musa itu sudah aktivis dakwah yang paling banyak ujiannya. Makanya para aktivis dakwah itu harus banyak-banyak tadabbur ayat-ayat Musa Fir'aun agar militansinya bertambah. Ya. Coba kita lihat Nabi Musa itu. Nabi Musa itu Masya Allah, ya. Nabi Musa itu disuruh Allah dakwah dalam keadaan lisannya tidak sempurna, kan. Makanya ada doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Apa enggak minder itu mau dakwah, ya, tapi apa, cadel alaihi salatu wassalam, ya. Beda sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, menguasai banyak lahjah, menguasai banyak logatnya orang Arab, ya. Tihani, Najd, ya, Yaman dikuasai sama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lisannya sangat fasih, ya. Jadi Allah seakan-akan ingin bilang kepada Nabi Muhammad, Muhammad, lisanmu ini fasih. Dulu ada hambaku, aku utus pula sebagai seorang rasul, lisannya tidak begitu fasih. Kamu harus bersyukur, harus tambah kesabarannya. Ya. Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu punya rekam jejak yang buruk dulu. Ya. Rekam jejaknya, beliau sebelum diutus jadi rasul kan DPO. Ya. Ngelerai orang kelahi antara orang Kipti sama orang Bani Israel. Orang Kiptinya dipukul, ternyata mati di tempat. Dikasih tahu, kamu dikejar-kejar sama tentara kerajaan loh, kalau tidak segera pergi dari Mesir. Pergi akhirnya kemana? Ke Madian, ya. Madian itu dua versi. Yang satu ada di Sinai, yang satu ada di Yordania, ya.
Jadi ada dua versi. Ya intinya lari ke tempat yang jauh lah. Disitulah akhirnya nanti ketemu sama Nabi Syuaib, nikah sama putrinya, dan akhirnya disitulah diutus sebagai seorang rasul. Punya rekam jejak yang buruk. Setelah diutus oleh Allah untuk kembali ke mana? Mesir, mentalnya Nabi Musa itu mungkin ya sangat down itu. Ya, wah di sana mosok DPO malah ngajak orang masuk ke agamanya Allah, ya, mengikuti ajarannya. Kalau Nabi Muhammad tidak punya rekam jejak buruk. Nabi Muhammad itu sampai usia 35 jadi solusinya orang-orang kafir Quraisy kan, ketika meletakkan Hajar Aswad itu dikenal sebagai Al-Amin, tidak punya rekam jejak buruk. Ya, ini loh Muhammad. Allah seakan-akan ingin bicara kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada apa-apanya kita ini, ya, belum ada apa-apanya, ya, nggak punya utang budi. Nabi Musa itu punya utang budi sama Fir'aun. Sejak kecil dibesarkan sama Fir'aun. Yang menyelamatkan dari sungai Nil siapa? Fir'aun. Nah coba kalau Nabi Musa datang ke Fir'aun dakwah, kamu ini siapa? Kalau nggak tak kasih makanan mati kamu dulu. Lah kok sekarang malah nyuruh-nyuruh aku nyembah Tuhan. Padahal aku sendiri ini Tuhan, gitu kan? Ya. Nabi Muhammad tidak punya utang budi sama Abu Jahal, tidak punya utang budi sama Abu Lahab, tidak punya utang budi sama Ubay bin Khalaf dan lain sebagainya. Ya. Dan Nabi Muhammad dikaruniai sahabat-sahabat yang hebat. Al-Asru al-Mubashirina bil Jannah. Ya, 10 orang yang dijamin dikasih kabar gembira masuk jannah itu sahabat-sahabat yang hebat itu. Semuanya punya profilnya sendiri-sendiri. Dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid itu punya profilnya sendiri-sendiri. Dan Nabi Musa dikasih teman satu, siapa? Harun. Ditinggal pergi 30 hari nggak datang, kaumnya nyembah sapi, ya, luar biasa, ya. Jadi hadirin muliakan Allah, inilah pentingnya kita menyiapkan kesabaran lebih dalam dakwah ini, ya, karena syarat dakwah itu betul-betul lurus itu memang harus dimusuhi. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Selalu ayatnya kan begitu akhirnya. Walaupun kamu dibenci orang kafir, walaupun kamu dibenci orang musyrik. Jadi syarat kebenaran itu harus dimusuhi. Ya, makanya sampai Buya Muhammad Nasir itu mengatakan, berpesan kepada kita, kalau dakwahmu mulus-mulus saja, dakwahmu kok slow, gampang, tidak ada gangguan, hati-hati. Jangan-jangan dakwahmu tidak benar. Karena dakwah yang benar itu mesti dimusuhi setan. Nah kalau setan lihat antum dakwah kok nyantai, itu jangan-jangan sepakat sama setan gitu. Ya. Lah ini ya. Jadi parameter dakwah yang benar itu harusnya, yang benar itu harusnya dimusuhi. Jadi harus ditambah kesabaran. Ya. Jadi karakter dai yang ketiga itu dia harus penyabar. Dia nggak cepat bosan, ya. Nggak cepat bosan. Kalau dakwah kita ingin sukses itu jangan pernah katakan kenapa kepada madhu kita. Belum mau sholat kenapa? Jangan itu. Tapi apa? Terus meneruslah mengajak dia sholat. Seperti lafaz dalam azan itu loh. Hayya ala sholah kan. Hayya ala sholah. Walaupun ada yang nggak sholat, tapi selalu ayo sholat. Nggak pernah kan lafaz azan itu diganti lima zalatu sholun, ya kan? Ngopo kok ada sholat gitu ya. Tapi apa? Ajak terus. Itulah kaidah dakwah. Gitu ya. Jadi mengajak terus, ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya biar Allah yang melihat kita, ya. Kan begitu ayatnya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya. Tetaplah kamu beramal, terus-menerus beramal, biarlah yang melihat Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman saja. Ya. Jadi sabar. Ya. Jangan gampang bosan. Jangan gampang mengeluh, ya. Jangan gampang mengeluh, ya. Jangan gampang mengeluh, ya. Dua hal yang dulu saya punya seorang guru selalu mengingatkan kepada saya, seorang syekh, yang mengingatkan dua hal yang apabila ada pada dirimu maka kamu sudah tidak bisa lanjut dakwah. Apa yang pertama? Malas. Yang kedua, gampang mengeluh.
Orang yang malas itu dia sulit menghadapi ujian-ujian. Orang yang gampang mengeluh, ya, itu dia sulit menjalani kehidupan. Ya. Jadi tidak boleh gampang mengeluh. Jangan gampang mengeluh, jangan gampang menggerutu. Apapun tugasnya selama tadi ya, dia adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah dia jalani saja. Ya. Jadi masih mending mana orang banyak ketawa apa banyak mengeluh? Lebih mending mana? Dagel terus apa gampang mengeluh? Lebih mending mana kalau menurut jenengan? Jenengan punya teman sama-sama aktivis dakwah atau bawahannya jenengan lah, atau teman satu tim lah. Sudah dagel lagi konsen, lagi acara serius dagel. Kan ada yang seperti ini ya. Sama yang satunya gampang ngeluh gitu, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit. Lebih mending mana? Kenapa lebih mending dagel? Hiburan. Ya. Kalau dagel itu memang lebih mending, karena dagel itu kan mematikan hati kan. Inaddohkatu yumitul qulub kan. Tapi masih mending punya hati. Ya. Daripada ngeluh. Ngeluh itu apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu ya. Man lam yasbir ala balai, ya, walam yardo bi qada'i falyattakhid rabban siwai, kata Allah begitu kan. Barang siapa yang enggak sabar sama ujian-ujianku, enggak ridho sama ketentuan-ketentuanku, maka carilah Tuhan selainku. Jadi mesti mending akeh dagel daripada akeh ngeluh. Kalau akeh ngeluh, Allah aja enggak tahan sama dia. Enggak tahan dalam artian apa? Disuruh cari Tuhan lain. Ya. Makanya dalam dakwah enggak boleh ngeluh. Kalau kita ngeluh, pertolongan Allah enggak datang-datang. Ya. Pertolongan Allah enggak datang-datang. Maka ujian dalam dakwah itu sebenarnya vitamin. Gerakan dakwah itu memang harus diuji, ya. Yang perlu kita siapkan adalah kesabaran yang lebih dalam menghadapi ujian dan problematika dakwah. Saya pernah berdiskusi dengan Ustadz Syuhada Bahri, hafizahullah ta'ala. Beliau itu mengatakan, ya, ketika ada yang bertanya, Ustadz sekarang kok problem dakwah ini kok semakin banyak? Jawaban beliau apa? Bukan problem dakwah yang semakin banyak, tapi semangat kita saja yang menurun. Karena ketika Allah kasih problem, berarti kan itu ujian. Allah kasih ujian, berarti apa? Berarti Allah tahu kadar kemampuan kita untuk menghadapi ujian. Tidak mungkin Allah kasih ujian lebih daripada kemampuan kita, ya. Makanya ketika seorang diuji oleh Allah, sebenarnya di waktu yang sama Allah telah membuat satu jalan keluar kan. Inna ma'al usri usra gitu kan. Busronya kan begitu. Inna ma'al usri usra. Allah akan bukakan subul yang baru ketika kita bersungguh-sungguh, ketika kita sabar di jalan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang sungguh-sungguh, yang tetap berada di jalan ini, Allah akan bukakan subul-subul yang lain, jalan-jalan yang lain, ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini yang selanjutnya, ya. Yang ketiga, seorang dai, seorang aktivis dakwah, aktivis masjid, itu adalah orang yang sabar, tidak gampang mengeluh, tidak gampang menggerutu, tidak gampang bosan, ya. Lalu selanjutnya, ya, yang keempat, seorang aktivis dakwah harus benar-benar memperhatikan akhlak, hadirin. Dia adalah orang yang zu akhlakin, ya. Kenapa kok kita ini disuruh terus-menerus memperbaiki akhlak? Karena kalau kita tidak memperbaiki akhlak, nanti sibuk kelahi terus, hadirin. Ya, kelahi. Gak cocok sama masjid samping, kita kelahi sama masjid samping. Gak cocok sama kelompok samping, kelahi. Kapan bersatunya? Ya, makanya kita diminta untuk memperbaiki akhlak. Bahkan seluruh syariat yang Allah turunkan lewat Nabi kita SAW, yang dibawa oleh Nabi kita SAW, itu muaranya mesti menjadikan seorang menjadi akhlak yang berakhlak mulia. Jadi orang yang berakhlak mulia. Inti syariat ini kan tiga kan, akidah, syariat, fikih, sama akhlak kan. Kalau akhlak sudah kita pelajari. Kalau akidah itu, inti akidah itu akhlak, ya.
Apa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, gitu kan. Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Artinya apa? Seharusnya ketika seorang itu akidahnya semakin baik, akhlaknya semakin baik. Jadi muaranya itu mesti akhlak. Orang itu benar akidahnya itu dilihat dari akhlaknya. Bukan ketika akidahnya sudah kuat, lurus, semakin gampang mencerca orang. Itu mesti ada yang salah ini. Karena akhlak itu tergantung akidah. Akidah seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Fikih juga sama. Semua syariat, urusan-urusan fikih itu kembalinya ke akhlak. Ya, ibadah itu tujuannya untuk memperbaiki akhlak. Ya. Salat misalnya. Salat apa kata Allah? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, mencegah seseorang dari fahsya dan munkar, akhlak kan. Ya, zakat khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah hartanya orang-orang kaya agar dapat membersihkan sifat-sifat buruknya, kata para ulama. Di antaranya apa? Jadi nggak pelit, ya. Jadi nggak kikir, jadi empati sama sesamanya. Itu kan soal akhlak. Puasa itu juga ujungnya akhlak. Puasa itu ngedrill kita masalah apa? Kedisiplinan. Orang yang paling disiplin itu orang puasa, Pak. Ya. Sebelum adzan setengah 6, jam 5 sudah ready di depan makanan. Disiplin banget itu, ya kan? Sebelum adzan subuh, ya, walaupun dia baru 1 suapan karena terlambat bangun, kalau sudah adzan dia tidak berani ngambil lagi. Saking disiplinnya. Ya. Ngelatih kita tentang kejujuran, puasa itu. Ya. Ngelatih kita tentang kedermawanan, ya. Luar biasa hadirin dimuliakan Allah. Jadinya ketika seorang itu ingin mendakwahkan agama Allah, ya, sifat yang keempat yang harus dimiliki, dia harus apa? Senantiasa berusaha untuk menjaga akhlaknya. Ya, kadangkala dakwah itu nggak harus bikin event seperti ini, hadirin. Kadangkala dakwah itu nggak harus pegang mic. Kadangkala cukup kita menampilkan akhlak terbaik kita kepada orang yang di sekitar kita, orang itu tertarik. Ya. Hari ini viral ya, orang-orang Muslim Hui dalam kondisi ditindas oleh pemerintah Cina ya. Ya, masjid-masjidnya diambil kubahnya, yang 2020 kemarin sudah saya ceritakan. Dan fakta yang lain yang saya temukan ketika saya ke sana itu, ternyata orang-orang Han, orang-orang yang menganut ajaran komunis itu, ateis itu, hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang mengkhawatirkan pemerintah Cina, sehingga orang Hui ini juga harus diberangus ini, dibatasi ini. Kalau enggak nanti Islam bisa menguasai Cina. Nah, saya ketemu sama orang Han yang masuk Islam 3 tahun. Ya, 3 tahun masuk Islam, jadi full timer di sebuah pondok kecil di daerah Hui itu. Saya ini bukan Hui, saya Han. Terus saya tanya, loh kok orang Han bisa masuk Islam? Loh, hari ini orang-orang Han tertarik dengan Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Loh, apa sebabnya? Ya kan tertarik. Saya tanya ke dia, apa yang menjadikan kamu ini tertarik sama Islam? Jawaban dia apa? Saya punya tetangga Hui, Muslim kan. Kerjaan kami orang-orang Cina itu keluar rumah untuk kerja. Yang kami pikirkan cuman keluarga kami saja. Kami tidak pernah pikirkan tetangga, tidak pikir apa. Nah, orang Hui ini setiap akhir pekan membawakan makanan untuk kami. Sekedar makanan ya kawan, makanan dikasihkan tetangga, pisang goreng ya. Terus sampai akhirnya kami penasaran, ini apa motivasinya mereka? Wong kita ini prinsip hidupnya kerja. Ngapain jenengan ketawa? Ya. Lah kok malah ini kok ada orang yang masih mikirkan tetangga gitu. Ya. Sampai akhirnya apa? Penasaran orang Hanan ini, penasaran. Ini siapa role modelnya? Ditahu. Oh, Muslim. Hui Muslim, Islam. Islam siapa? Muhammad. Dilihat profilnya Muhammad, biografinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertarik masuk Islam ya, Pak. Dari apa? Dari akhlak. Nah, seorang aktivis dakwah harus tampil dengan akhlaknya. Ya, harus tampil dengan akhlaknya. Ini yang keempat. Ya, yang kelima. Yang kelima, seorang aktivis dakwah harus orang-orang yang senantiasa menjaga ruhiyahnya.
harus menjaga tazkiyatun nafasnya. Ini perkara yang penting, tidak boleh tinggalkan. Ya, harus menjaga tazkiyatun nafasnya, kesucian jiwanya. Karena untuk itulah Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kan. Surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Tugas risalah itu apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Baru wa yu'allimuhul kitab wal hikmah. Tugas risalah itu kan 3. Yang pertama membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat-ayat Allah ini tujuannya untuk akhlak juga. Para mufassirin mengatakan mentalkin ayat-ayat Allah. Rasul itu nalkin di rumahnya Arqam bin Abi Arqam, ya, nalkin pelan-pelan ayat-ayat Allah kepada para sahabat itu tujuannya untuk pendisiplinan bahasa kan. Ya. Jadi makanya pentingnya kita juga para dai, para aktivis ini belajar tentang berbahasa yang baik. Ya, EYD yang benar itu harusnya dai selesai. Ya, habis titik spasi huruf gede itu harusnya dai pertama itu. Belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris. Itu penting. Kenapa? Karena bahasa itu mempengaruhi peradaban. Melihat peradaban satu wilayah baik atau tidak itu lihat dari bahasanya. Jenengan ditugaskan di tempat pelosok, duduk aja di heknya atau di tempat angkringannya. Melihat apa yang dibicarakan orang situ, itulah peradabannya. Karena sesungguhnya bahasa seseorang itu representasi dari hatinya. Dan apa yang ada di hati seseorang itu masuk ke dalam pikirannya. Ya, dan pikiran itu akan berubah menjadi tindakan. Jadi tindakan seseorang itu sebenarnya terrepresentasi dari lisannya. Ya, makanya Rasul kita SAW bersabda apa? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Ya, imannya seseorang itu tidak bisa istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya tidak istiqomah kalau lisannya tidak istiqomah. Makanya lisan seseorang itu adalah representasi dari tindakan. Tindakan satu berkumpul dengan tindakan yang lain jadi peradaban kan. Ya. Makanya tugas risalah pertama itu merubah akhlak dulu. Baru setelah itu apa? Wa yuzakkihim. Tampilan luar diperbaiki, tampilan dalam juga harus diperbaiki. Ya. Akhlak iya, tazkiyatun nafas juga iya. Ya. Jangan sampai kita nyuruh sholat kita sering terlambat. Ya. Jangan sampai kita taklim, kita tidak ngamalkan ilmu. Ya. Nah ini penting sekali bagi seorang dai. Maka kenapa tazkiyah itu dari kata zakka yuzakki? Ya, zakka yuzakki. Kata para ulama, makanya Imam Asy-Syafi'i itu kan bilang lan tanalul ilma illa bisittah itu ya. Ilmu itu tidak bisa diambil kecuali dengan 6 syarat. Syarat yang pertama az-zaka'u. Zakat itu apa? Zakat itu secara bahasa artinya kecerdasan, bukan kejeniusan ya. Cerdasan sama kejeniusan itu beda. Kalau jenius itu bisa karena gen, bapaknya dokter, profesor, ya anaknya minimal dokter juga gitu ya, itu jenius. Tapi kalau cerdas itu tidak dipengaruhi karena gen. Cerdas itu kata Imam Syafi'i sangat dipengaruhi oleh zakatnya dia. Jadi hubungan antara zakaun dengan zakaun itu sangat erat. Kecerdasannya seseorang itu sangat dipengaruhi oleh kesucian jiwanya. Makanya Imam Syafi'i ngelihat betis perempuan kan jadi blank kan hafalannya kan. Sama dengan kita. Kita ini kadangkala tidak dituntun oleh Allah karena zakat kita tidak berusaha kita perbarui. Ya, tidak berusaha kita isi dengan benar ya. Makanya hari ini dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah 282 di ayat tentang hutang itu ya, ayat terpanjang di dalam Al-Qur'an. Di akhir-akhir ayat Allah katakan apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, maka Allah yang akan membimbingmu. Allah yang akan jadi mu'allimmu.
Jadi mu'alim mentor kita bukan lagi para mentor yang akan ngisi, tapi mu'alimnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Kalau kita menjaga zakat kita, ya, berusaha lepas dari maksiat, berusaha terus memperbaiki diri, ya. Tazkiyatun nafas ini sangat penting dalam karakter seorang dai. Itu yang kelima, ya, harus senantiasa menjaga ruhyah, ya. Resep menjaga ruhyah seorang dai Allah sebutkan dalam surah Al-Muzammil. Nanti dibuka surah Al-Muzammil, tidak bisa saya rinci secara umum. Ayat 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu ada 7 resep, ya, bekal ruhyah seorang dai di situ. Mulai dari qiyamul lail, baca Al-Qur'an, zikir, tabattul, ya, tawakal, sabar di situ. Di ayat 1 sampai 10. Dan ayat ini khusus turun untuk Rasul kita SAW untuk menguatkan ruhyahnya. Jadi unik ini, ya. Surat Al-Muzammil itu turun ketika Rasulullah sedang diboikot sama orang kafir Quraisy. Syariat qiyamul lail itu ada ketika Rasulullah bingung-bingungnya di siang hari. Malam harinya ditambahi qiyamul lail. Kalau pakai logika kita ini berat ini, ya. Sudah siangnya dihabisi sama orang kafir Quraisy, malamnya disuruh bangun qiyamul lail, dan hukumnya wajib ketika itu, ya. Sampai turun ayat ke-20 baru jadi sunnah muakkad, ya, sunnah muakkadah, ya. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat dan kita kulik hikmahnya, Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam dikuatkan oleh Allah dengan syariat qiyamul lail semata-mata agar Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam kuat ruhyahnya di malam hari. Makanya banyak para ulama itu mengatakan, barang siapa yang bangun di malam hari, Allah akan selesaikan masalahnya di siang hari. Maka aib bagi seorang dai kalau nggak sholat witir, ya. Imam Ahmad kan sampai bilang, yang tidak sholat witir itu tidak diterima persaksiannya, kan. Jadi dalam mazhab Hambali, ya, kalau ada saksi syahid dalam pengadilan itu dilihat dulu ini orangnya sholat witir enggak. Kalau enggak ganti yang lain, enggak diterima saksinya, ya. Makanya aktivis dakwah juga hubungannya sama Allah harus selesai dulu, ya, sebelum kita bisa menyentuh hati-hati orang yang ingin kita ajak untuk menerima Islam, ya. Maka ini menjadi bekal tersendiri. Yang keenam yang terakhir ini, ya, saya hanya merangkum menjadi 6 ini karakter penting, karakter pokok ini, inti, ya. Yang keenam adalah hendaknya seorang dai itu, ya, menjadi dai yang pemersatu hari ini, ya. Karena dakwah ini bukan kita jadikan menang untuk kelompok kita sendiri, ya. Dakwah kita ini untuk kerja bersama umat, untuk membersamai umat. Makanya mentalnya seorang dai itu ketika melihat masjid, bukan ini masjidnya A dan masjidnya B, ini masjid kita. Ketika melihat pondok, ini pondok kita. Ketika melihat ustadz, ini ustadz kita yang harus saya muliakan. Jadi mentalnya harus pemersatu, hadirin, ya. Ya. Yang penting dakwah maju, yang penting Islam maju, ya. Tidak penting siapa yang memegang bendera, ya. Yang penting bendera itu berkibar. Itu harus mentalnya seorang dai, ya. Karena apa? Jelas Allah katakan dalam banyak ayat dan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah, dalam hadis-hadis, yadullahi ma'al jamaah, ya, tangannya Allah bersama jamaah. Bahkan Allah katakan orang yang tidak mau berjamaah itu Allah akan berikan murkanya, ya. Dalam surah An-Nisa itu, coba Anda buka surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqillaha war rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang tidak taat sama Allah dan Rasulnya setelah datang penjelasan dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang beriman, tidak mau bersatu maksudnya, ya. Apa ancaman Allah? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan palingkan mereka dan kami akan lemparkan ke dalam neraka, ya. Makanya mentalnya seorang dai itu harus pemersatu, harus menyatukan ummah. Jangan sampai jadi pemecah
pemecah belah. Ya, kita sering dengarkan ya, berbeda itu fitrah, ya, bersatu itu perintah, ya, sering seperti itu. Memang benar, perbedaan itu mesti ada. Inna sa'yakum lasyatta, kata Allah. Sungguhnya urusanmu itu beda-beda, kata Allah. Beda-beda. Ya. Faqul i'malu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, qul kullu ya'mal ala syakilatih. Beramallah kalian sesuai dengan bidangnya masing-masing. Memang ada beda-beda. Kecondongan kita beda-beda. Bahkan bahasa kita beda, kulit kita beda, wajah kita saja beda. Ya. Maka perbedaan itu satu fitrah. Makanya mengapa dalam perbedaan itu kisah dari malaikat sampai para sahabat itu ada kisah perbedaan. Malaikat itu kan pernah berselisih, padahal malaikat. Kapan malaikat berselisih? Ketika kliennya adalah seorang yang baru saja tobat, terus mau hijrah ke tempat baru, ternyata meninggal di tengah jalan itu ya. Kisah 90 orang yang bunuh 99 orang itu ya. Malaikat dua kan datang itu. Malaikat nikmat sama malaikat azab itu. Klienmu apa klienku ini? Gitu kan. Berselisih, masuk surga apa neraka orang ini? Berselisih. Nabi sama-sama Nabi pernah berselisih, hadir. Pernah berbeda pendapat. Nabi Daud sama Nabi Sulaiman itu kan pernah berbeda pendapat. Dalam Al-Qur'an disebutkan kan, menyikapi seorang rakyatnya yang datang yang mengadukan tanamannya dimakan kambing sama tetangganya itu. Nabi Daud punya solusinya. Ya sudah, kambingnya buat kamu. Nabi Sulaiman anaknya berkata apa? Jangan gitu hai ayah, itu kurang bijak. Yang bijak itu biarkan orang yang punya kambing menukar, ya, menukar tanamannya. Kalau sudah tumbuh nanti kambingnya dikembalikan. Nabi sama Nabi, Rasulullah sama sahabat pernah berselisih. Ya, kapan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berselisih dengan para sahabat? Ketika peristiwa Fathu Makkah. Ya, ketika Rasulullah di luar Makkah sudah nyebutkan nama-nama DPO, ini yang nama-nama ini langsung penggal di tempat, karena ini sudah menyakiti kaum muslimin, sudah mengkhianati kaum muslimin. Salah satu nama yang disebut siapa? Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah, yang dulu pura-pura masuk Islam, ternyata gambar peta Madinah terus kabur, bahkan sudah mau dijadikan Rasulullah sebagai sekretaris karena pinter nulis, kabur menginformasikan peta Madinah kepada orang-orang Mekah yang mau datang perang Khandaq. Tidak ada ampun sama Rasulullah. Kalau ketemu sama orang ini di dalam Mekah nanti penggal kepalanya. Ternyata Abdullah sudah firasat ini, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Akhirnya dia ini sembunyi di gang-gang kota Mekah sambil berharap saudara sepersusuannya lewat. Siapa saudara sepersusuannya? Utsman bin Affan. Lewat. Ditarik tangannya sama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah. Lalu apa kata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarah? Utsman, demi hubungan sepersusuan kita, mintakan ampun aku di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di hadapan Muhammad. Ya. Utsman ini orangnya pemalu. Orang pemalu itu biasanya nggak tegaan, Pak. Ya, dermawan juga kan. Nggak enak, ini saudara sendiri. Akhirnya sama Utsman itu, padahal Rasulullah sudah bilang ketemu orang kayak gini penggal. Ditarik tangannya, dibawa ke depan Ka'bah. Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tahu ini orang yang sangat dibenci sama Rasulullah karena mengkhianati Rasulullah tuh. Hampir saja Madinah itu runtuh gara-gara orang ini. Karena peta Madinah sudah dikuasai sama orang kafir Quraisy. Kok digandeng sama sahabat mantunya Rasulullah 2 kali, coba. Bayangkan, antum pernah enggak di posisi orang yang sangat antum cintai membela orang yang sangat antum benci? Wah, itu sulit tadi. Itu Rasulullah pernah tuh posisi kayak gitu. Sampai akhirnya apa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah speechless, tak bisa ngomong. Lah kok Utsman bilang, wahai Rasulullah, aku datang menggandeng saudara sepersusuanku untuk memohonkan ampun untuknya. Itu sahabat semua diem, hadirin, karena Rasulullah diem. Ya, Rasulullah tidak berbicara sedikit pun. Sampai sahabat Umar itu mengatakan saking heningnya keadaan itu, kalau ada rambut jatuh itu kedengeran. Karena nunggu nih keputusannya Rasulullah nih, iya atau enggak nih, diampuni enggak. Sampai akhirnya lama, sampai akhirnya apa? Rasulullah menganggukkan, "Na'am ya Utsman." Dimaafkan. Utsman tahu Rasulullah ini sangat mendidih nih.
Ya, akhirnya apa yang dilakukan Utsman sudah dimaafkan, dibawa ini di tangannya ditarik langsung dibawa pergi karena tahu Rasulullah sangat murka. Tapi Rasulullah maafkan karena siapa? Yang mintakan ampun orang yang paling dicintai. Utsman mantu 2 kali, bahkan ketika Ruqayyah dan Ummi Kulsum meninggal, apa kata Rasulullah kepada Utsman? Kalau saja aku masih punya anak perempuan, aku nikahkan lagi sama kamu ya Utsman. Saking senangnya Rasulullah sama Utsman. Dibawa lari. Setelah itu apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat yang di situ? Rasulullah SAW mengatakan, ya, kalau saja kata Rasulullah, ya, mengapa tidak ada, ya, falaula begitu kata Rasulullah. Mengapa tidak ada? Umar dengar, falaula apa ya Rasulullah? Mengapa tidak ada yang memenggal kepalanya ketika aku tadi diam? Wow, Umar langsung gemes, ya Rasulullah, harusnya kasihlah kami kode-kode kedipan mata, langsung tak penggal di tempat ya Rasulullah. Ya, mungkin dalam hatinya Rasulullah, di mau sing jarene ya yo di luar Mekah gitu ya, kok ini diem semua gitu ya. Sampai akhirnya apa? Umar berkata demikian, Rasul kita SAW mengatakan sesungguhnya seorang nabi tidak boleh memberikan isyarat walaupun dengan kedipan mata, karena jadi syariat. Ya, tidak boleh Nabi ting ting gitu ya. Ya, sholat subuh nggak ya Rasulullah? Ting ting, iya ora wae gitu kan? Nggak boleh, karena jadi syariat. Nah ini kan apa? Ini kan contoh bahwa Rasul sama sahabat pernah berselisih pendapat. Sahabat sama sahabat pernah berselisih pendapat tadi. Umar sama Ibnu Mas'ud itu perselisihannya tajam ketika menghukumi seorang yang belum nikah, berzina, laki-laki perempuan, ini boleh nikah atau enggak? Kata Umar boleh, awaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Enggak apa-apa awalnya zina tapi nikah, jadi kebaikan. Kalau Ibnu Mas'ud enggak boleh, mau nikah tetap zina dia. Tapi lihatlah ketika perbedaan mereka tajam, ketika mereka berada di 2 tempat yang lain, Umar selalu memuji-muji Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, sesungguhnya dia adalah manusia yang dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya berisi iman dan ilmu. Sama Ibnu Mas'ud, ketika ada orang membicarakan Umar, dibela di depan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, wahai Umar, sesungguhnya Umar adalah benteng terakhirnya kaum muslimin. Kalau Umar benteng ini sudah roboh, maka Islam akan terjadi fitnah. Dan betul kan, setelah Umar bin Khattab meninggal kan fitnah timbul. Jadi begitu. Ulama sama ulama berselisih biasa ya. Dalam kitab Ikhtilaful Fuqaha karangannya Jabir Al-Wali menyebutkan tentang kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau sudah debat sama lawan debatnya itu gak selesai-selesai diri. Kalau kita ini daurah dari jam 8 sampai sore, ada istirahatnya. Imam Syafi'i itu kalau debat sudah di meja itu, wah sudah adu dalil luar biasa sama lawan debatnya. Tapi kata Jabir Al-Wali apa? Ketika sudah keluar ruangan, Imam Syafi'i biasa menjabat tangan lawan debatnya dan memeluknya dan berkata, wahai saudaraku, tidak mungkinkah kita bermesraan setelah ini? Pendapatku benar, tapi memungkinkan salah. Pendapatmu salah tapi memungkinkan benar. Masya Allah ya, luar biasa ini ya. Nah kalau Rasul, malaikat, nabi, sahabat, ulama saja bisa berselisih, apalagi kita gitu loh ya. Makanya usaha kita adalah menemukan persamaan ya. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi makhtalafna, gitu kan kaidahnya para ulama. Kita saling tolong menolong pada hal-hal yang kita sepakati, kita saling berlapang dada pada hal-hal yang kita ikhtilafi ya. Yang kita bisa kerjakan bareng apa? Oh, temu sama teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, ya jangan bicara tahlilan ya, bicara saja tentang buta huruf Al-Quran, bicara saja tentang kristenisasi ya, bicara saja tentang dakwah-dakwah pelosok ya. Kita bertemu di sini bicara soal masjid, ayo kita majukan masjid ya, kita majukan aktivis-aktivis Islam ini, begitu ya. Jadi dai itu mentalnya harus pemersatu, jadi ngelihat aset teman kita itu bangga gitu loh. Lihat masjid itu ya, ini masjid kita, ayo ramaikan gitu ya.
Lihat pesantren, ini pesantren kita, ayo kita ramaikan. Lihat ulama, ini ulama kita, ayo kita sokong dakwahnya. Begitu ya. Hada wallahu a'lam bishawab. 6 itu inti karakter seorang dai. Yang pertama, dia harus menjadi orang yang ikhlas, tahu bahwa asas bekerja kita taat sama perintah Allah. Dakwah itu untuk taat sama perintah Allah, sehingga dakwah kita ada kekuatannya. Yang kedua, ya, seorang dai harus senantiasa iltizam dengan ulama dan ilmu. Yang ketiga, seorang dai harus sabar. Yang keempat, seorang dai harus menjaga akhlak. Yang kelima, harus menjaga tazkiyatun nafasnya atau ruhyahnya. Dan yang keenam, mentalnya harus mental pemersatu. Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk saya Al-Fakir dan untuk semua ikhwah yang dimuliakan Allah. Jika ada diskusi tanya jawab, silahkan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Bahas yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Monggo ada yang mau bertanya mungkin? Mas ya? Ada bertanya? Belum? Monggo. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin terkait ada masalah-masalah dakwah yang dihadapi teman-teman juga bisa, atau mungkin di masjid. Biasanya juga di masjid kan atau takbir juga ada perselisihan. Itu cara menghadapinya seperti apa? Mungkin monggo kalau mau ditanyakan silakan. Pak Artoyo. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, minta pencerahannya. Kita di lapangan itu sering itu, apalagi di daerah wilayah saya itu banyak perbedaan dalam masalah menjalankan amaliyah. Jadi kayak ada sekat-sekat antara ormas-ormas itu. Nah, jadi kita ada pemikiran dari takmir-takmir masjid itu supaya berusaha untuk membuat supaya bisa satu koridor untuk memajukan umat. Nah, namun dari sampai saat ini kita berusaha sedikit-sedikit untuk bisa merangkul dari beberapa ormas supaya bisa duduk bersama. Mohon keterangannya untuk cara-caranya memberikan supaya bisa menarik perhatian dari ormas-ormas yang bisa diajak duduk bersama. Terima kasih. Insyaallah. Ada yang lain? Satu lagi sebelum jawab, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Ada salah satu masjid itu yang pernah mumpung itu di Jogja itu, yang ada hampir 20. Dan salah satu masjid itu WC-nya dikunci, alasannya COVID ini. Saya kira gimana cara mengatasinya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu kita fahami adalah masjid itu miliknya Allah, ya. Wa anna masajida lillah wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, sesungguhnya masjid itu miliknya Allah, maka jangan kita menyebut nama lain selain Allah. Ya. Jadi masyarakat kita memang harus difahamkan bahwa kalau sudah masjid itu bukan miliknya kelompok. Ya, makanya
cara yang terbaik sebenarnya untuk pertanyaan yang pertama, Bapak siapa nih Pak? Pak Panidi dari Sragen ya, Masya Allah ya. Cara yang terbaik memang ini tahap pertama ya, itu mengakrabkan masyarakat dengan ilmu dulu ya, karena ilmu nanti yang mendasari tindakan seseorang ya. Kenapa kok kita ini akhirnya sibuk berkelahi, sibuk dengan urusan-urusan yang kecil gitu ya, sibuk masalah takmir, nggak setuju sama keputusan takmir misalnya ya, opo kok dadak dilinding karpete ya, covid wis gak enek misalnya gitu kan ya, itu terjadi dari masjid-masjid kita itu ya. Ya itu kan masalah-masalah kecil yang memang harus tahu ilmunya dulu ya. Maka usaha kita memang yang pertama harus bisa mendekatkan masyarakat ini dengan apa, menjadikan hobinya masyarakat itu dekat dengan ilmu. Kayak ini tugasnya para aktivis masjid ya nantinya ya, menjadikan acara-acara keilmuan di masjid itu menarik Pak. Itu yang masalah kita ini. Seringnya acara-acara keilmuan di masjid itu kan membosankan ya, membosankan dalam arti yang datang akhirnya orang-orang tua yang muda-muda keluar pulang gitu ya. Ada apa ini ya? Nah ini PR bagi kita. Nah, nanti kita akan banyak sharing dengan teman-teman di sini mungkin ya, nanti beliau nih Mas Nanang sama ya sama teman-teman semuanya bisa sharing gimana caranya biar menarik jamaah. Tapi lagi-lagi tetap harus dasarnya ilmu Pak kalau saya. Nah dari situ nanti orang itu akan lebih legowo. Ilmu itu menjadikan orang lebih legowo, menerima pendapat orang lain ya, menerima nasihat orang lain ya, sehingga untuk bersatu itu akan lebih mudah karena visinya bersama, visi kegelisahannya itu satu gitu ya, kegelisahannya itu satu. Jadi kalau menurut saya apa langkah pertamanya? Langkah pertamanya ya dekatkan dengan ilmu. Yang perlu dipikirkan bukan ustadznya. Kalau ustadz insya Allah di Sragen itu kita kenal banyak ustadz ya, hanya saja tadi loh, mengemas agar orang itu tertarik untuk mendekat kepada ilmu ini harus dipikirkan bersama ya. Misalnya ada, kalau di Muslim Unit ini saya sering lihat IG-nya ada apa guys, pasaran sayur itu ya, bagi Masya Allah bagi sayur gratis Pak. Wah itu seneng gitu ya, walaupun awal niatnya orang datang itu ngaji itu karena sayur, nggak masalah gitu ya. Memang kita harus servis dulu jamaah kan, nanti lama kelamaan enak ya ternyata, nanti lama kelamaan dia bukan karena sayur, karena sayur di rumah sudah ada misalnya, gak enak ya, ada yang kurang apa ini ya, oh ngaji, saya hari pekan ini belum datang ngaji, akhirnya datang. Semoga di situ jadi jalan hidayah bagi orang-orang untuk tidak hanya mengenal Islam, tapi kegelisahannya sudah sampai kepada apa yang harus saya perbuat untuk Islam gitu ya. Nah itu yang pertama. Kalau pertanyaan kedua ini pertanyaan sensitif ini ya. Ya kembali kepada masing-masing Pak. Kalau saya prinsipnya kalau soal COVID ini, COVID ada Pak ya, COVID ada, dan saya juga bukan orang yang nolak vaksin Pak, saya udah vaksin juga ya. Artinya COVID ada selama masjid atau takmir atau pengurus masjid bisa mengkondisikan masjidnya senantiasa bersih, buka Pak ya. Tapi kalau bisa jadi masjid-masjid yang tutup itu juga masjid-masjid yang tidak ada orangnya Pak, ini masalahnya juga. Orangnya orang-orang tua ya, tidak ada anak mudanya gitu ya. Akhirnya wis tak tutup ya weweh, daripada bahaya aku malah jadi klaster baru gitu kan. Kalau ada anak-anak mudanya dia akan kreatif ya, dia akan tahu oh habis ini kita pel ya, kita jamin masjid kita ya standar bebas COVID misalnya begitu kan ya, ada tandanya dibersihkan, dijamin bersih setiap, kalau di masjid saya di Ngeruk itu 5 kali sehari, dipel 5 kali sehari, selesai sholat, sebelum sholat pel, sebelum sholat pel, seperti itu. Jadi apa, orang ya mau ke masjid itu juga ayo aja gitu kan. Nah jadi untuk masalah masjid COVID ini memang solusinya kembali kepada sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira nanti permasalahan-permasalahan yang sifatnya teknis akan banyak dibahas ya di dalam ini. Saya lihat rundownnya juga macam-macam ini. Ada departemen publikasi, bagaimana publikasikan program, ada departemen pemberdayaan jamaah ya, keuangan dan lain sebagainya. Nanti semoga bisa tuntas dibahas di dalam majelis ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Monggo, kalau masih ada pertanyaan lagi silakan.
Cukup? Ada. Langsung saja, ini mau tanya bagaimana mungkin caranya mempersatukan beberapa ormas yang mana mungkin dari yang berusaha menyatukan, cuma ketika mungkin acara bansos ataupun kajian yang lainnya ketika mau bareng itu saling otok-otokan, saling berebut untuk namanya yang paling didepankan gitu. Jadi yang lain nggak diangkat atau wah namaku yang ini yang diangkat, yang lain terus. Jadi yang paling berpengaruh itu yang namanya diangkat, yang paling dikit gini banget. Itu bagaimana untuk menyatukan beberapa ormas atau masjid kayak gitu. Iya. Ya itu masalah di mana-mana kayak gitu kan ya. Iya. Kalau di Solo itu ada komunitas hijrah itu ya. Itu kalau logonya nggak ditaruh, nggak datang dia, ya. Dan merasa tersinggung. Kenapa logo saya nggak ditaruh? Padahal saya ini eksis gitu ya. Kami ini eksis gitu ya. Akhirnya ya kembali kepada tadi ya, bahwa itu kan masalah akhlak ya. Masalah akhlak. Kenapa kok kita ini tidak maju, akhirnya sibuk pada perkara seperti itu? Karena kita tidak berusaha untuk apa? Memperbaiki akhlak. Lah siapa yang paling bertanggung jawab itu? Yang paling bertanggung jawab adalah orang yang sudah tahu ilmunya. Ya. Makanya penting sekali untuk mengusahakan yang seperti itu. Ya. Tadi pokoknya prinsipnya dalam perbedaan itu ya, selama kita sama satu narasi ya kita usung bareng-bareng. Kalau ada perbedaan jangan terlalu dibahas di situ. Kalau antum adalah salah satu dari dua tadi itu ya antum legowo saja. Jadi yang merasa apa? Yang merasa ada di dalam situ ya legowo. Jadi harus ada legowo. Yang kedua ya harus tadi ya sama-sama menganggap ini bukan untuk organisasi kita, ini untuk kebaikan umat. Nah itu semuanya tidak akan tercapai kalau ilmunya tidak sampai. Ya. Makanya teman-teman ini harus genjot soal masalah ilmu ini. Ya. Bagaimana Rasul kita SAW jadikan masjid itu pusat peradaban ilmu, itu ya harus kita fungsikan kembali. Kan Rasul kita SAW menjadikan masjid itu bukan hanya tempat ibadah kan. Rasul kita itu jadikan masjid satu tempat ibadah, dua sebagai pusat ilmu, yang ketiga sebagai latihan perang kan di masjid juga, yang keempat Rasulullah nerima tamu itu di masjid juga. Ya. Urusan umat, rumah sakit itu dulu di masjid. Ya. Makanya ketika sahabat terluka diobatinya di masjid. Jadi masjid itu menjadi satu mercusuar luar biasa dalam ya kejayaan peradaban Islam ini. Maka itu yang jadi PR masjid kita ya, kita bertahap lah ya, bertahap belajar manajemen masjid ini ya. Setidaknya masjid kita ini rame tidak hanya di waktu sholat saja ya, gimana ramenya itu ya rame, ada kegiatan macam-macam ya. Itu nanti kita akan saling sharing di tempat ini ya. Ya tadi kalau pertanyaannya soal ikhtilaf itu saya kira selesainya dengan ilmu, dan memang harus tadi ya, kenapa yang kedua tadi harus mulazimul ilmi wal ulama, itu kan disitulah yang akan menjadi solusi penengah gitu ya bagi rancunya tadi ikhtilaf-ikhtilaf yang ada di dalam ya, di dalam jamaah kita atau di dalam umat kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Ada lagi atau cukup? Ada lagi? Oh masih ada terus. Oh ya silakan. Waktunya masih beberapa menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebelumnya tadi Ustaz masuk poin yang kedua mengutip perkataan seorang ulama bahwa daging ulama itu beracun dan orang yang mencibir ulama Allah akan mewafatkan dalam keadaan suruh khatimah. Ya. Lalu bagaimana kalau guru kita sendiri, Ustaz kita sendiri Ustaz, yang mencibir atau membicarakan keburukan Ustaz Sibeh kepada santrinya gitu di khalayak umum? Cara kita menanggapi sebagai santri itu bagaimana Ustaz? Soalnya kalau kita baik ya. soalnya kita pribadi Ustaz ketika ini menegur agak segan gitu Ustaz. Jadi minta solusinya itu bagaimana Ustaz? Ya.
Syukran Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi memuliakan ulama itu prinsip Ahlus Sunnah ya. Prinsip Ahlus Sunnah. Bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man lam yajil kabirona wa lam yarham saghirona wa ya'rif li alimina. Ya, jadi yang tidak kenal sama ulama atau sebaliknya dia merendahkan ulama itu laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Dan ini ulama sepakat ini ya, bahwa Ahlus Sunnah punya prinsip ya, kalau dia ulama maka kita harus harus muliakan seperti itu. Nah, kalau pertanyaannya, kalau Ustadz kita sendiri bagaimana Ustadz gitu ya? Kita harus tahu alasannya dulu. Alasannya apa? Ya. Karena ada kalanya beda ya antara merendahkan dengan, karena ini ranah ilmu ya. Kelas antum itu kan kelas ilmu. Atau ada ranah yang lain, ranahnya adalah mengungkap keburukannya. Keburukan dalam artian fatwanya, ya, pandangannya. Itu tidak masalah kalau dalam ranah ilmu. Ya. Sebagaimana tadi Imam Syafi'i ya, berdebat dengan lawan debatnya itu kan masalah ilmunya saja, perbuatannya saja. Adapun alimnya, adapun ulamanya tetap kita hargai dia sebagai ulama. Karena ulama manusia juga ya, pernah melakukan kesalahan. Tapi batas seseorang itu mengkritisi seorang alim itu ada pada perbuatannya saja, ada pada pandangannya. Jadi ranahnya kembali kepada ranah ilmiah akhirnya. Di luar itu ya, makanya kita lihat ya dalam maqalat-maqalatnya para ulama itu seringkali para ulama sebelum mendebat lawan debatnya memuji dulu, mendoakan dulu, bahkan setelah mendebatnya memuji lagi dengan doanya, waffaqanallahu wa iyyakum limardatihi, seperti itu ya. Kenapa? Karena batas kita mengkritisi ulama alim bukan kita ya, kalau kita ini kan awam, artinya alim dengan alim itu adalah batas perbuatannya, batas fatwanya. Jadi ranahnya adalah ranah ilmu ya. Jadi sebatas itu. Adapun kalau misalnya ini ndak itu Ustaz, ini sudah sampai kepada personalnya, sudah sampai kepada ininya, maka ya kita harus ya, kan kalau dalam kitab para ulama itu ada judulnya Zallatul Alim ya. Kadangkala ulama itu tergelincir gitu ya. Maka ada adab-adabnya. Ketika ulama itu tergelincir ya, melakukan kesalahan, apa berarti langsung kita tinggalkan? Enggak ya, ada adab-adabnya. Adab-adabnya diantaranya adalah ya, kita meminta alim yang lain untuk memberikan nasihat kepada dia ya. Ya apalah kita ini kalau kita langsung mengingatkan kepada guru-guru kita ya, belum tentu juga kita menganggap salah, alim melihat dia itu gak salah. Kadang-kala karena kebodohan kita, karena kefakiran kita kepada ilmu, kita anggap salah guru kita. Padahal nggak salah aslinya, ya kan? Menurut para alim ini lazim membicarakan tentang fatwanya, pendapatnya, misalnya seperti itu. Ya, jadi yang pertama kita harus akui bahwa yang maksum hanya Rasulullah. Ya, jadi bahkan kita sendiri ini sangat mungkin salah gitu ya. Ya, guru kita sangat mungkin salah. Yang kedua kita harus tahu adab bahwa mengkritisi seorang alim itu ada batasnya. Batasnya ada pada tadi ya, kita tidak boleh mengkritisi personalnya, tidak boleh mengkritisi tindakannya. Kalau ada keburukan maka jangan diungkap di depan umum, karena bisa menjatuhkan kehormatannya. Karena bisa jadi alim ini banyak orang yang mendapatkan hidayah dari dia ya, banyak orang mendapatkan hidayah dari dia. Kalau kita permalukan dia di depan umum ya, maka dikhawatirkan kita juga mencegah orang lain mendapat hidayah. Waliyadzubillah. Makanya lihat adab-adabnya dalam masalah ini ya. Saya ada satu makalah yang bagus, nanti bisa dibuka di dakwah.id, tulis saja Zallatul Ulama, Zallatul Alim atau Zallatul Ulama. Di situ kita bahas tentang ketergelinciran ulama. Kalau ulama tergelincir itu sikap kita sebagai awam apa gitu ya. Nah, itu nanti dibaca di situ. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau lagi? Fadhil. Cukup? Saya bertanya berkaitan tentang dai tadi. Jadi bagaimana caranya supaya
dai itu menganggap dakwah masjid ini sebagai prioritas, sehingga semangatnya terus gitu kan, tetap semangat apapun rintangannya gitu. Bagaimana menjadikan masjid sebagai prioritas? Dakwah sebagai prioritas. Iya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kembali kepada poin pertama tadi ya. Kalau kita ini terpanggil untuk dakwah itu, motifnya itu karena kita mengerjakan perintah Allah, insya Allah itu sesuatu akan jadi ringan ya. Masalahnya kita ini dakwah kadang-kala ada tendensi-tendensi tertentu ya. Kita mau dakwah, ada uang transportnya enggak nih ya, enggak jalan dakwah kalau begini mentalnya ya. Ini harus dirubah, budaya seperti ini harus dirubah ya. Kita mau dakwah, ngelihat dulu nih berapa ini yang hadir nih, enggak jalan ya. Makanya kita penting sekali untuk mengembalikan kepada asasnya ya. Jadi ini poin nilai ini yang harus kita wariskan kepada orang-orang yang ada di tempat kita masing-masing, bahwa dakwah ini tidak akan ada kekuatannya kalau motivasinya atau tujuan-tujuan tertentu, tendensinya tendensi duniawi ya. Makanya kembali lagi ya, kalau pingin dakwah ini ringan, dakwah ini banyak yang banyak yang akan ikut gitu ya, ya kita perbaiki diri kita dulu ya. Dakwah kita ini perintah Allah ya. Jangan nilai sesuatu dari awalnya, nilai sesuatu itu nanti di akhirnya ya. Jadi jangan pandang sesuatu itu di awalnya. Di awalnya kok kayak gini aja ya Ustaz dakwah ya. Ya sudah, niatkan saja ya. Tugas kita ini kan hanya berjuang dan bersabar saja ya. Selainnya serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Allahu a'lam bishawab.